Caramu dalam bekerja. Satu, jangan tinggalkan kewajibanmu kepada Allah. Kerja silahkan, tapi sholat jangan sampai tertanggalkan. Kamu kerja silahkan, tapi jangan sampai sholatnya kamu tinggalkan. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, dengerin ini penting, kalau kerja membuat kamu meninggalkan yang wajib, uang yang kamu dapat tidaklah uang yang halal. Nanti uangnya hanya akan terpakai untuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Hati-hati, hati-hati. Katanya Habib Umar bin Hafid seperti itu, kalau ada pekerjaan membuatmu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kehalalan dalam apa yang kamu dapatkan tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, jika pekerjaanmu membuatmu meninggalkan perkara sunnah yang biasa kamu lakukan, maka tidak ada keberkahan pada uang kamu tersebut. Dulu sebelum punya toko, sholat tahajud nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal, misalnya. Atau kamu nih sebelum kerja di perusahaan ini, sholatmu rapi, habis selesai sholat ada zikirnya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kamu berdoa, kamu baca ayat kursi, Masya Allah. Begitu kamu mulai kerja, jangankan zikir sesudah sholat, kadang-kadang belum salam aja udah buru-buru berdiri, salam buru-buru, sholatnya udah kayak capung cebok kata orang itu ya, cepet banget gitu, cepet banget sholatnya, ruku, i'tidal, sujud cepet banget. Tanya sama orang, kamu kok sholat cepet banget? Iya udah hafal. Kamu begitu takut sama bos duniamu hingga kamu melupakan bos yang sesungguhnya. Kamu begitu takut dengan atasanmu di dunia hingga kamu lupa kepada atasanmu yang sesungguhnya. Kamu begitu takut sama pemilik perusahaanmu. Kamu takut diberhentikan dari pekerjaan, membuatmu tidak takut diberhentikan, diusir dari rahmat pemilik dunia dan seisinya. Hati-hati, hati-hati. Yuk belajar, kerja, tahajud jangan tinggal. Kerja, duha jangan tinggal. Kerja silahkan kerja, zikir-zikirmu jangan tinggal. Kerja boleh aja, sholawatanmu semestinya juga jalan terus, insya Allah. Jelas? Setuju? Mau diamalkan? Nomor 1. Nomor 2, caramu bekerja.
Jangan karena pekerjaanmu kamu mengerjakan hal yang diharamkan Allah. Tetaplah istiqomah di jalan Allah. Kalau gara-gara pekerjaan kamu jadi mengerjakan yang haram, tinggalkan pekerjaanmu, Kak. Tinggalkan pekerjaanmu, Dek, cari kerjaan yang lain. Tenang, Allah punya berjuta-juta cara untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau pekerjaanmu membuatmu jadi mengerjakan yang haram, kerjaan kamu bikin kamu gimana ya Ustazah? Nggak boleh pakai jilbab. Kerjaan saya nih bikin saya harus pakai seragamnya rok mini. Saya udah bilang, tapi nggak di-approve juga, nggak disetujui juga. Ya udahlah Ustazah, habisnya gimana ya? Susah sih, biar aja dah. Lagian juga saya mah badannya juga kurang seksi Ustazah, kayaknya nggak ada yang naksir juga sama saya. Nggak gitu. Urusannya bukan antaramu sama orang, urusannya antaramu sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jangan sampai karena pekerjaanmu kamu mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan tertarik sama yang haram. Ketika Allah melihat dirimu tertarik pada yang haram, Allah akan mencabut darimu keberkahan dari yang halal. Allah akan mencabut darimu kenikmatan dari yang halal. Jangan teman-teman, jangan tertarik sama yang haram. Jangan tertarik sama yang haram. Yuk jagain, yuk hati-hati, hati-hati. Yang benar kerjanya, yang benar. Cukup aturan Allah harus di atas aturan siapapun. Aturan Allah harus di atas aturan siapapun. Kalau kamu mau dapat sesuatu yang ada syaratnya, ya kamu harus penuhi dulu persyaratannya. Allah bilang dalam Al-Quran, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih orang yang beriman dari rizki yang dia tidak sangka-sangka. Allah kasih rezeki kepada orang mukmin bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Syekh? Ayatnya kan ada depannya tuh kata Syekhnya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar dalam setiap permasalahan dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki bahkan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kamu kalau kepengen dikasih rezeki sama Allah, kamu kalau kepengen setiap permasalahanmu dikasih jalan keluar, maka kamu harus penuhi persyaratannya yang di depan itu, yaitu jadilah bertakwa, tinggalkan yang haram, jalanin yang diperintahkan. Kerjakan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang haram. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, kerjakan perintah Allah. Yang pertama itu kan ya, jangan sampai pekerjaan membuatmu meninggalkan perintah Allah. Kemudian jalani
itu tadi, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kemudian yang terakhirnya, tetaplah berada dalam jalan cinta. Tetaplah sayangi umat Islam. Bekerjalah dengan sepenuh cinta. Bekerjalah dengan sepenuh cinta. Jangan sampai kamu celakain orang. Jangan sampai kamu gak seneng sama si ini. Jangan sampai kamu kemudian hasut sama si fulan karena dia kerjaannya lebih bagus darimu dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itu dapat menjadikan pekerjaan yang semestinya kamu dapat dengan cara yang berkah, uangmu berkah, bernilai ibadah pekerjaanmu, akhirnya jadi menggugurkan apa yang sudah, pahala yang sudah kamu dapatkan karena kamu nggak sayang sama teman-teman kamu yang dalam pekerjaan atau membuatmu jadi kehilangan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kamu punya anak, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada anak-anakmu. Kalau kamu punya suami, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada suamimu. Kalau kamu masih pada punya orang tua, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada orang tuamu. Tetaplah berada dalam jalan cinta. Jaga hatimu, tetap biarkan ia hidup dengan kasih sayang, dengan cinta dan dengan kasih sayang. Insya Allah jika hal-hal tersebut dapat kamu laksanakan, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kehidupanmu, menjadikan ibadahmu adalah dengan bekerja, dan bekerja sebagai salah satu bagian dari ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerjamu bernilai ibadah dan ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan